Puji Tuhan, kita ketemu lagi dalam acara Tuhan Baik dan Tuhan Dahsyat. Salam sehat, salam semangat. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan renungan firman Tuhan tentang satu topik, Yesus sahabat orang berdosa. Yang saya kutip dari Injil Matius pasal yang ke-9, ayatnya yang ke-9 sampai ayat 13 berkata seperti ini. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Sebagaimana tadi saya berkata, topik ini bicara tentang Yesus sahabat orang berdosa. Alkitab tadi mencatat bahwa ada namanya seorang Matius, profesinya sebagai pemungut cukai. Pemungut cukai ini dalam Alkitab dan sejarahnya mencatat masuk sebagai kategori orang berdosa, dibenci oleh rakyat. Dibenci karena para pemungut cukai ini mengerjakan tugasnya sering tidak sesuai aturan yang berlaku. Mereka memaksa rakyat untuk membayar lebih dari apa yang sudah dipatok oleh pemerintah pada waktu itu. Itulah yang membuat para pemungut cukai ini dianggap orang yang sangat berdosa, dibenci oleh rakyat. Dan yang luar biasanya di sini, pada waktu Yesus lewat dari rumah cukai ini, dia memanggil Matius dari rumah cukai untuk menjadi pengikutnya. Matius ini tidak basa-basi, langsung dia meninggalkan pekerjaannya untuk mengikut Yesus. Luar biasa tindakan, sikap dari seorang Matius pemungut cukai. Dia tidak berpikir panjang, dia tidak berbasa-basi tentang keputusan yang dia ambil. Langsung dia meninggalkan pekerjaannya. Dan ini yang Tuhan mau dari setiap anak-anak Tuhan, dari setiap orang yang ingin menjadi pengikut Yesus. Ketika Yesus memanggil dia, ketika Yesus menginginkan dia, maka sikap seperti Matius ini yang perlu kita responi. Bagaimana Matius langsung meninggalkan pekerjaannya. Dan dikatakan Alkitab bahwa ketika Matius ini sudah mengikut Yesus, dia mengundang Yesus makan di rumahnya. Dan Matius ini juga mengundang banyak orang untuk mendengar Injil dan mengikut Yesus. Luar biasa. Apa yang dikerjakan oleh Matius ini, dia menjadi seorang murid yang sukses. Menjadi murid Yesus, dan Alkitab mencatat menjadi salah satu penulis Injil, yaitu Injil Matius. Dia menjadi murid yang berhasil, dan lewat tulisan Injil Matius ini, dan juga banyak orang yang sudah diselamatkan, dipulihkan, disembuhkan. Dan Matius ini menjadi salah satu murid yang hebat, yang berhasil, yang dipakai oleh Tuhan. Bagi kita anak-anak Tuhan, ketika kita juga dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi murid-muridnya, mari kita punya sikap seperti Matius, menyerahkan total kehidupan kita kepada Tuhan. Seperti sikap Matius, dia tidak berpikir panjang tentang pekerjaannya untuk selanjutnya, karena dia yakin yang memanggil dia adalah Tuhan. Kita juga demikian sebagai anak-anak Tuhan. Ketika kita dipanggil oleh Tuhan untuk ikut dalam bendangnya, percaya melayani Tuhan, yakini bahwa Tuhan akan menyediakan lebih dari apa kita doakan dan pikirkan. Karena kita juga orang-orang berdosa yang dahulunya hidup dalam dosa, dan kita juga dipulihkan Tuhan seperti Matius. Jadi juga kita menjadi alat Tuhan. Kita mengundang banyak orang untuk datang kepada Yesus supaya mereka diselamatkan.
dimenangkan untuk kerajaan sorga. Kiranya lewat apa yang kita baca dan dengarkan pada kesempatan ini, mari kita belajar seperti Matius. Kiranya banyak orang-orang diselamatkan, banyak orang-orang dimenangkan untuk dibawa ke dalam kerajaan sorga. Dari orang berdosa menjadi alat kemuliaan bagi Tuhan. Dari orang yang tidak berkenan menjadi orang yang berkenan untuk kemuliaan nama Tuhan, seperti kehidupan Matius. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Haleluya.